Hai semuanya. Jadi setelah sekian lama saya tidak upload lagi, dan aku pertama-tama mau ngucapin thank you banget buat semua yang udah subscribe. Walaupun aku nggak minta, tapi thank you. Kalian nge-appreciate banget, thank you semuanya. Dan aku juga bakal mungkin lebih live update apa yang aku udah lakuin sekarang dan gimana aku terakhir setelah Ausbildung. Iya, jadi langsung aja. Ini juga buat aku biar as a memories for me, especially karena biar aku tahu ternyata aku udah sempat ngelewatin hal itu. Jadi aku kayak ada simpan juga di sini. Jadi setelah video yang tentang Ausbildung terakhir, dan sekarang udah 2025, dan ya aku udah lulus. Aku udah lulus dari Ausbildung aku. Jadi sebenarnya aku ambil Ausbildung kan yang 3 tahun ya, yang normal sebagai yang kalian tahu Restaurantfachfrau und Veranstaltungsgastronomie. Dan aku waktu itu singkat cerita aku mempersingkat Ausbildung aku, also Verkürzung, yang harusnya 3 tahun aku jadi 2,5 tahun. Gimana caranya? Waktu itu aku cuma nyoba. Jadi FYI, kalau Ausbildung itu yang 3 tahun khususnya itu kita bisa mempersingkat atau mempercepat durasi Ausbildungnya, itu kayak dipotong. Yang harusnya 3 tahun jadi kita persingkat 6 bulan lebih awal lulus gitu. Jadi aku udah lulus sebagai Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie di bulan Januari kemarin. Yang harusnya aku lulus tuh di summer tahun ini, di bulan Juli. Jadi waktu itu aku ajuin untuk persingkatnya itu, yang dimana aku ceritain dulu. Waktu itu kita di kurikulum aku yang tahun ajaran aku itu udah kurikulum baru gitu, 2022. Yang namanya dulu waktu angkatan sebelum aku ada Zwischenprüfung. Kalau di angkatan aku yang 2022 ini, kita tuh ada Teil 1 Prüfung, Abschluss Teil 1 Prüfung. Nah, Teil 1 itu sebenarnya sama kayak Zwischenprüfung yang senior sebelumnya aku. Tapi di yang angkatan aku, di kurikulum aku yang baru ini, khususnya untuk anak-anak gastronomi ini, kita tuh Abschlussprüfungnya itu bisa dibantu oleh nilai Teil 1 atau bahasa Indonesia mungkin part 1 atau bagian 1, ujian tengah semester pokoknya. Jadi ada 2 kali ujian di Ausbildung, itu Teil 1 and Teil 2. Jadi di situ nilainya si Teil 1 ini juga bisa ngebantu ke nilai akhir kelulusan di Teil 2. Nah, jadi aku udah ngelewatin Teil 1. Aku ingetnya, pokoknya seingat aku ujian Teil 1 itu summer 2024. Jadi summer kalian bisa kira-kira lah ya, April sampai Juli gitu. Juli atau sampai Agustus gitu, di sekitaran itu aku udah ujian Teil 1 yang bagian satunya, dan hasilnya keluar next month-nya gitu. Setelah di bulan itu ujian, kita bulan depannya dapat hasil di website, dan ya kita udah tahu kita nilainya berapa. Terus udah deh, setelah udah dapat nilai itu, aku tuh ngajuin. Ini mungkin poin penting juga. Jadi syarat untuk mempersingkat itu, waktu itu aku inget aku harus punya nilai Prüfung aku yang di Teil 1, dan Teil 1 itu di Ausbildung tahun ajaran kedua. Jadi selain aku harus punya nilai ujian Teil 1, aku harus kirimkan juga nilai rapor. Jadi kayak di Ausbildung ya ada rapor tahunan, Jahreszeugnis, also ersten Lehrjahr, zweites Lehrjahr. Yang terakhir aku update ke kalian itu kan aku erstes atau zweites ya, aku juga ada lupa pokoknya itu. Jadi aku lampirin nilai aku yang udah tahun pertama dan tahun kedua, nilai ujian Teil 1. Terus aku harus print dokumen yang dari website IHK-nya mengenai aku minta izin sama pihak perusahaan atau hotel aku dan sekolah untuk aku mempersingkat Ausbildung aku. Dokumen itu jadi berupa formular di website IHK tersebut, terus kita print, kita isi, minta izin sama Betrip, jadi HRD-nya aku gitu, yang di hotelnya aku.
Dan ya aku dipuji Tuhan, aku waktu itu di ACC disetujui, bahkan FNB aku juga oke. Jadi mereka harus tahu dulu kinerja kita selama kerja gimana, apakah kita suka sakit kah atau nggak masuk kah, dan lain-lain. Itu juga ngaruh banget untuk kita boleh persingkat atau enggak. Dan ya sekolah aku juga minta sama sekretariat sekolah untuk di stempel dan di tanda tangan kalau aku mau ngajuin percepatan gitu. Dan aku juga puji Tuhan aku di ACC sama wali kelas aku dan dia juga sekretariat sekolah. Iya, dia memperbolehkan aku dan oke, aku udah punya semua dokumen yang aku bilang tadi, Ersten Zweites Lehrjahrzeugnis, Teil 1 Ergebnis, terus ACC dari dua belah pihak, dan aku kirim per pos karena kita di Jerman ya, jadi aku kirim. Awalnya aku juga sebelumnya aku udah nanya ke pihak IHK-nya syaratnya apa aja kalau untuk persingkat. Ya aku belum mention, jadi di situ selain 3 yang dokumen tadi itu ada syaratnya juga yang mewajibkan para ajubi di tahun pertama dan di tahun kedua mempunyai nilai rata-rata 2,49 dari keseluruhan mata pelajarannya itu. Dan ya aku puji Tuhan aku juga ngerasa oh ya aku udah hitung dan aku memenuhi syarat itu. Sekitar 2 minggu setelah aku kirim per pos ke pihak lembaga IHK-nya aku, kan kita setiap kota punya industri commerce-nya yang berbeda-beda ya. Nanti kalian juga mungkin di Bundesland mana kirimnya kemana gitu. Dan aku dapat email setelah 2 minggu ngirim dan mereka bilang aku boleh, aku diizinkan. Jadi aku di ACC juga sama pihak IHK-nya dan aku disuruh daftar lagi via online website untuk bestätigung, kayak konfirmasi data-data. Oke, udah deh. Setelah itu yang harusnya aku ujiannya, bahkan belum sampai saat ini harusnya di bulan Juli nanti. Ini sekarang aku buat video ini di bulan April sekarang. Jadinya untuk teori pertama, teori ujian akhir, aku sudah diperbolehkan ujian langsung di bulan Novembernya. Jadi setelah Teil 1 aku kelar di summer kemarin 2024, di 2024 November aku udah boleh ujian teori untuk ujian akhir aku. Nah itu akhir November. Wow, itu aku juga kaget dan ya tapi nggak apa-apa karena itu keputusan aku juga. Aku ngambil cuti cuma untuk belajar di bulan Oktober, full 1 bulan aku belajar. Ya aku inget banget itu. Jadi aku harus tahu kamu nggak kemana-mana Oktober. Oke, ya gitu. Jadi aku sebulan fokusin untuk belajar teori di bulan Oktober itu. Jadi bener-bener aku habisin cuti aku yang jatah 1 tahun untuk aku akumulasikan belajar ujian akhir gitu. Walaupun aku cuma nyoba, tapi aku kayak ya tetap diusahain dong, dimaksimalkan gitu kan. Ya udah deh. Jadi singkat cerita ya udah November aku ujian teori dan hasilnya keluar di Desember. Itu baru teori ya. Jadi kalau bisa dinyatakan lulus itu kalau dua-duanya lulus, teori dan prakteknya lulus. Singkat cerita aku tuh yang hasil di teori ujian akhir, puji Tuhan aku lulus. Aku juga kaget banget karena sebenarnya aku nggak terlalu zufrieden, nggak puas banget, nggak terlalu pede juga. Kenapa? Karena ya namanya persingkat ya, kan baru naik tahun ketiga. Aku baru naik tahun ketiga di bulan Agustus 2024, yang dimana materi semua tahun ketiga itu belum selesai sebenarnya. Tapi aku malah melangkahkan kaki untuk ujian duluan. Dan dimana yang materi keluar itu bisa dibilang beberapa aku belum pelajari gitu kan. Ya belum pelajari di sekolah secara official gitu. Itulah mujizat juga ya aku bisa bilang. Dan ternyata nilai aku lulus tuntas dan ya itu berkat Tuhan. Jadi kita yang di ujian akhir itu yang diujiankan itu ujian mengenai jurusan yang kita ambil, ujian Sozialkunde, Wirtschaft kayak tentang PKN-nya Jerman dan ekonomi gitu-gitunya ya, perundang-undangan mereka. Terus sama aku lupa satu lagi, itu kayaknya masih tentang jurusan yang aku ambil. Jadi kayak mengenai restoran, tentang wine dan sebagainya, banket. Nah itu juga ujian teorinya ada. Jadi
di ujian akhir itu 2 mata pelajaran itu pilihan ganda. Yang satunya ini yang tentang jurusan itu esai. Dan di sini aku nggak pede banget sebenarnya, tapi itulah pokoknya aku ngasih tips. Kalian harus ngerjain dulu gimana yang poinnya paling tinggi, itu isi aja dulu. Terserah kalian mau tahu nggak tahu itu benar atau nggak jawabannya kalian tulis, tapi at least isi dulu karena waktunya terbatas. Waktu ujian itu cuma 1 jam 60 menit. Jadi, dan aku jujur aja sebenarnya waktu yang esai itu membuat aku udah pressure banget, gak keisi semuanya, tapi aku isi yang mana poinnya paling tinggi dulu, karena kan ada minimal rata-rata, oh ya KKM-nya tuh 50 gitu, dalam satu mapel ini bisa dinyatakan lulus kalau kamu minimal nilainya punktenya dapat 50. Jadi ya lihat aja di soal itu ada dalam kurung gitu kayak berapa punkte untuk soal ini, nilainya 15 poin misalnya, kerjain aja dulu yang itu, oh yang ini 20 poinnya berarti yang 20 poin dulu gitu. Nah aku gitu. Oke, next, terus dari itu akhirnya aku lulus di teori dan lanjutlah aku ke praktek di bulan Januari 2025. Jadi waktu itu tanggal 23 Januari, aku inget banget semua yang udah aku lewatin. Jadi di sela-sela saat itu pun karena kalau misalnya kita udah ujian praktek dinyatakan lulus, kita tuh udah boleh langsung pindah betrip atau lanjut sebagai karyawan gitu di officially di tanggal ujian praktek itu. Dan aku inget banget di sebelum hari ujian praktek itu sebenarnya aku juga lagi nggak di kota aku lagi di kota Hamburg karena aku menuju ke sana. Aku lagi probetak atau bisa dibilang hari uji coba kerja gitu-gitu ke hotel lain gitu. Pokoknya aku selama sibuk-sibuk ujian ini pun aku juga merasa kayak aku nggak tahu kenapa Jerman kayaknya menuntut multitasking. Jadi kalaupun kita udah mau prepare ujian dan kelulusan, kita juga harus udah apply untuk perusahaan nextnya, selanjutnya yang untuk nerima kita nantinya pas kita udah lulus gitu. Jadi dari sebelum hari H kalau bisa. Aku ujian prakteknya juga sayangnya waktu itu nggak di sekolahnya aku, dan ternyata pengujinya 3 orang dan itu diadakannya di sekolah orang lain waktu itu. Jadi aku H-1 ujian praktek aku tuh nginep di penginapan karena tempatnya rada jauh dan aku harus nyampe di sana tuh jam 9 pagi gitu. Pokoknya dari kotaku gak syafen, gak bisa gitu kalau misalnya terlalu buru-buru. Singkat cerita udah tuh aku di tempat aku dimana ujian praktek, dan ternyata aku cuma satu-satunya partisipan dari tidak ada seorang pun yang reva jurusan aku, dan satu koki satu orang bener-bener. Jadi kita cuma berdua, tapi ya koki pengujinya lain 3 orang dan yang aku yang reva juga 3 orang yang lain pengujinya. Dan aku sampai make sure ulang-ulang apa benar saya sendirian, tidak ada partisipan lain? Iya benar, kamu satu-satunya ngajuin dan ini kurikulum baru, kamu bener-bener jadi orang pertama yang waktu itu di region aku kayak yang ngajuin, yang diuji di luar. Karena kenapa kurikulum baru bisa dibilang sistemnya udah beda dengan praktek yang senior-senior sebelum aku. Ya pokoknya ada beberapa hal dalam ujian itu yang beda dengan orang-orang yang di atas aku, angkatan aku sebelumnya. Jadi bisa dibilang saya kelinci percobaan ya waktu itu, dan tapi aku juga bersyukurnya waktu itu aku juga dibantu guru aku, wali kelas aku yang udah pensiun, baik banget, thank you banget. Aku inget banget dia ngebantu aku sampai dia datang ke tempat aku kerja. Sebelum aku ujian praktek tuh dia datang ke hotel aku, nyamperin aku, ngasih tahu kayak dia ngasih tahu tips-tipsnya, dia ngasih tahu nanti kira-kira ujiannya seperti apa, walaupun sebenarnya dia juga nggak tahu, kata dia gitu, kayak karena ya aku orang pertama gitu yang ngajuin di kurikulum ini gitu. Tapi bantuan dia tuh ngebantu banget. Dan dia juga sempat ngelatih aku, ngajak aku datang ke sekolah sebelum hari ujian praktek aku untuk personally. Wow, baik banget Ibu, thank you. Udah itu lah di hari H, ya puji Tuhannya di seperti itu pun aku bisa dinyatakan lulus. Dia langsung di hari H itu untuk ujian praktek kita dapat
Bestätigung yang menyatakan kalau aku dinyatakan lulus. Nah, di hari itu langsung, jadi kayak mereka ngitung nilainya di tempat, udah deh langsung kabari. Dan disuruh nunggu 6 minggu. 6 minggu. Jadi Jerman itu semuanya serba waktu durasi yang panjang, guys. 6 minggu untuk sertifikatnya. Dan sekarang kalian tahu dong, udah di bulan April aku sudah menerimanya. Aku nerimanya 6 minggu sih. Dan aku minta kirim ke Hamburg karena oh ya, aku officially aku udah di Hamburg. Nah, jadi kalian mau lihat seperti ini kira-kira berlembar-lembar. Jadi sertifikat IHK ini ada 3 bahasa, yang satu Jerman. Terus ini bahasa Inggris. Di sini juga ada nilai-nilainya kita. Dan ini bahasa Prancis. Jadi makanya dibilang sertifikat Ausbildung itu 3 bahasa, Jerman, Inggris, dan Prancis. Ya, berlaku di Uni Eropa, I think, ya. Dan ya, aku officially lulus di tanggal 23 Januari 2025, yang harusnya Ausbildung aku kelar di 31 Juli 2025. Lumayan banget dong, kayak kenapa enggak, puji Tuhan gitu kan, pas nyoba ternyata langsung lulus gitu. Tadinya kalau misalnya nggak lulus pun aku bisa ikut ujian sama anak-anak yang lainnya dan lulus pada waktu yang normal gitu. Kalau nggak lulus, nah itu Ausbildung tuh bisa diperpanjang, jadi perpanjangan 6 bulan, tapi jangan sampai dong. Kalau bisa kalian on time, lebih baik juga on time, atau lebih cepat, puji Tuhan lagi. Dan yap, aku juga setelah lulus aku memutuskan pindah dari kotaku yang lama. Itu adalah keputusan terbesar mungkin di tahun ini yang sudah aku ambil. Jadi singkat cerita, aku tidak mau melanjutkan di hotel yang lama. Aku ada plan lain juga, dan aku putuskan pindah ke Hamburg. Aku mau share juga, aku sebenarnya pas lulus belum nemuin perusahaan atau betrip yang untuk aku lanjuti gitu. Tapi ternyata untuk Azubi itu, kita itu nggak perlu takut kalau setelah lulus masih butuh waktu untuk nyari perusahaan baru, masih butuh waktu untuk cari kerjaan yang baru, tempat yang baru. It's okay, karena aku senangnya dan aku juga tahu ini hasil belajar juga di Berufsschule ya, menurut aku Sozialkunde. Makanya aku suka banget belajar Sozialkunde. Itu buat kita tuh kayak kita tahu hak kita tahu apa yang bisa kita klaim gitu-gitu. Aku ngeklaim Arbeitslosengeld. Apa itu Arbeitslosengeld? Adalah uang pengangguran. Jadi setelah lulus aku nggak langsung lanjut jadi karyawan. Aku nganggur 1 bulan ya, karena aku masih dalam proses penerimaan kerja, proses pencarian kerja lah gitu. Karena selama itu aku udah bilang sama kalian, emang sebelumnya pas lagi ujian pun nggak apply. Iya, saya sudah apply nih, tapi banyak yang nolak, banyak yang udah ngundang wawancara, tapi pas uji coba kerja ujung-ujungnya ngasih jawaban pun mereka ya. Emang di Jerman tuh take times banget guys, kalian harus mental yang kuat. Kita udah uji sampai lulus wawancara, uji coba kerja, nggak langsung dikasih jawaban. Dikasih jawabannya 2 hari, 3 hari, atau seminggu bahkan setelah uji coba kerja, karena mereka punya kandidat lain. Itu baru bisa tahu jawabannya diterima atau enggaknya. Nah, udah tahu jawaban pun ternyata aku ketolak. So far aku ada beberapa probetak dan aku ketolak wawancara gitu-gitu. Itu juga hari dimana aku sebelum ujian, mau ujian gitu-gitu lah. But it's okay. And finally aku keterima di suatu hotel di Hamburg. Oh ya, aku dinyatakan lulus tanggal 23 Januari. Di tanggal 27 Januarinya aku ngajuin uang pengangguran dong. Karena aku tahu aku lagi dalam proses pencarian kerja, dan aku kasih tahu semua situasinya sama pihak lembaga tenaga kerja atau Bundesagentur für Arbeit. Nah ini tuh kalian wajib sih kayak
misalnya in case kalian ngalamin kayak aku, ini ngebantu banget. Jadi kalian ajuin aja, karena selama jadi ajubi kalian udah bayar social versicherung dan itu uang kalian, dan ya kenapa enggak gitu, kalian bisa ngedapetin hasil yang kalian bayar potong dari bruto kalian asuransi selama ini, kalian dapetin untuk nutupin biaya hidup kalian selama lagi nyari kerja. Jadi aku ngajuin di tanggal 27 itu dan cairnya di bulan Maret. But it's okay, jadi cairnya tuh di bulan setelahnya gitu loh. Karena aku baru ajuin di tanggal 27, di bulan Februari aku sambil-sambil nyari kerja. Dan itu juga aku dipanggil untuk gesprek atau wawancara dulu nih. Wawancara juga untuk ngajuin Arbeitslosengeldnya. Ditanya bla bla bla, data-data, dimasukin, diproses di bulan Februari dan cairnya langsung ke rekening di bulan Maret, awal Maret banget. Dan itu puji Tuhan banget, lumayan banget bisa nutupin biaya hidup aku yang sebulan nganggur gitu kan. Dan singkat cerita aku juga keterimanya ternyata di bulan Februari. Aku udah nemu petrip baru di tanggal 3 Februari, tapi aku mulai kerjanya di bulan Maret. Ya jadi selama bulan Februari aku tuh ya belum kerja gitu, tapi aku udah pegang kontrak kerja Vertrag yang baru di hotel yang baru. Aku malah udah dapetin Zimmer atau tempat tinggal, kamar duluan. Ini kamar aku yang sekarang di Hamburg. Aku jadinya Februari udah stay di Hamburg dari tanggal 1, tapi aku mulai kerjanya di Maret gitu kan. Dan dalam bulan Februari ya aku mengandalkan uang tabungan aku, tapi puji Tuhannya juga aku dapat email dari Bundesagenturnya kalau aku bakal dapat hasil ini Arbeitslosengeld itu, dan aku dapat surat suci ini ngajuinnya waktu itu. Pokoknya kalian cepet-cepet kalau misalnya kalian udah dinyatakan lulus pas setelah ujian praktek tapi ternyata belum pegang Vertrag yang baru atau kerjaan yang baru, langsung ngelapor ke Bundesagentur dan mereka bakal bantu. Mereka baik banget, pelayanan bagus banget, dan mereka bahkan nge-appreciate banget kayak kamu udah lulus, kamu keren, kayak wow, pasti susah apalagi kamu orang asing di sini gitu kan, bukan bahasa kamu. Dan yap, aku dapat di sini 4 lembar yang menyatakan mereka bakal ngecairin hasil dari uang asuransi aku yang selama aku 2,5 tahun Ausbildung untuk 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena aku udah ngabarin mereka, oh ya kita harus ngabarin juga ke mereka kalau kita udah dapat kerjaan, kita diterima di perusahaan yang baru. Jadi aku cukup menerima untuk yang bulan Februari dan dicairkannya mereka kirim ke bank aku di bulan Maret. Dan lumayan banget berapa persennya ya. Jadi dari gaji aku yang tahun ketiga, mereka bakal ngecairkan 60% dari bruto aku yang di tahun ketiga. Lumayan banget ya sih, kayak bruto aku 1050 di ajubi tahun ketiga, dan mereka ngecairin 60%-nya pure tanpa dipotong pajak apapun buat aku. 60%, wow, itu udah ngebantu banget. Dan bahkan sebenarnya kalau misalnya aku belum dapat kerjaan pun sampai berapa bulan ke depan, tadinya mereka tetap bahkan rutin ngecairin itu setiap bulan ke rekening aku. Jadi makanya aku bilang Jerman ini boleh juga gitu, kayak kalian don't worry kalau kalian lagi nganggur. Bahkan itu dia bisa berlaku sampai 1 tahun. Jadi makanya di sosial kunde aku juga belajar sama guru aku Arbeitslosengeld 1 atau yang nomor 1 itu berlaku selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya selama 1 tahun belum ketemu kerjaan juga, mereka bakal perpanjang lagi gitu. Ada ALG nomor 2 pokoknya gitu. Ya, aku senang banget dong aku bisa ngeklaim ini, dan gak susah. Aku juga beruntung banget puji Tuhannya ya. Nah, waktu itu saya ngurus orang yang baik banget, dalam 1 bulan cair. Mungkin beda-beda ya, aku ada yang dengar katanya ada yang susah ngurus itu, cairinnya lama, harus ngemis-ngemis gitu kayak tapi di aku puji Tuhan geschafft. Mungkin karena aku waktu itu kota kecil juga, jadi aku Bundesagenturnya masih pakai Bundesagentur yang kota lama aku gitu deh. Jadi aku udah kerja di tanggal 3 Maretnya, dan yap,
aku setelah udah kota baru ngurus-ngurus lagi pastinya unmeldung. Kalian harus upmeldung dulu, lockout istilahnya, lockout dari kota lama ke kota baru. Harusnya aku ke imigrasi yang lama, tetapi ternyata pas di Hamburg itu ada namanya Hamburg Welcome Center dan pelayanannya best banget. Aku bisa tanpa termin di sana ke sana, tapi harus ngantri, datang lebih awal. It's okay, menurut aku worth it, dan mereka ngurusin data-data aku, jadi aku nggak perlu lockout dari kota lama aku, imigrasi kota lama, karena yang imigrasi kota lama aku rada ribet, nggak tahu sih, kayak lama aja ngurusnya. Jadi aku ngirim berkasnya langsung yang ke welcome center, bisa per website juga, online. Dan ya, aku pastinya untuk bisa kerja sebagai karyawan as Fachkraft kan dibutuhkan, karena visa aku, KTP aku yang Ajubi itu masih berlaku sebenarnya, tapi aku kan udah ganti status ya, maksudnya nggak Ajubi lagi. Jadi aku tuh butuh Arbeitserlaubnis atau izin kerja as a full time, dan aku bisa dapetin di hari itu juga waktu aku datang ke Welcome Center, Hamburg Welcome Center, dan mereka langsung ngurusin Bescheinigungnya keluar hari itu juga. Dan ya aku kasih itu ke Arbeitgeber aku yang baru, dan ya mereka memperbolehkan aku juga jadinya kerja, jadi aku nggak ilegal atau apapun, karena aku juga udah nyatakan lulus Ausbildung, dan ya aku udah punya Arbeitserlaubnis dari Hamburgnya, dan aku mulai kerja di 3 Maret. Jadi ya mungkin, oh ya, untuk yang apa aja data-data yang aku harus kalian juga ingat, mungkin kalau pindah kota kalian pastinya harus lapor diri, itu udah pasti, ke kantor Bezirksamtnya. Waktu itu aku kayak Anmeldung namanya, untuk lapor diri kalau kita udah nggak tinggal di kota lama yang sebelumnya, dan pakai alamat yang baru. Terus juga aku asuransi dan bank aku ganti itu bisa per online, per aplikasi juga bisa kita ganti aja alamat kita di situ. Jadi biar juga surat-surat, ya Jerman ya masih pakai surat-suratan, surat itu datangnya ke alamat baru, bukannya ke alamat lama lagi, dan menghindari katanya ada denda-denda gitu. Jadi kalian kalau misalnya pindah kota, usahakan secepat mungkin lapor nih, beresin semua berkasnya. Jadi gitu aja live update aku. Terima kasih, semoga bisa membantu, semoga kalian mendapatkan suatu informasi. Kapan-kapan mungkin aku upload lagi kalau misalnya, karena aku udah sekarang kerja full time dulu di hotel. So yeah, see you on another video, mungkin next time.